Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bapak? Saya Mas Rida, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar semester 3 dengan NIM 501232635 untuk mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Untuk sesi 12 ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Jadi pertanyaannya itu adalah di sekolah ABC, sistem pembelajaran terpadu tematik atau terpadu telah diterapkan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap berbagai mata pelajaran melalui pendekatan tematis. Namun, pertanyaan muncul mengenai relevansi dan keefektifan asesmen autentik dalam pembelajaran terpadu. Bagaimana penggunaan asesmen autentik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam konteks pendekatan tematis di sekolah X? Ceritakan pengalaman Anda menerapkan asesmen pembelajaran di sekelas atau sekolah Anda. Baiklah, relevansi asesmen dalam pembelajaran terpadu menurut Pusat Informasi Kemdikbud dalam ruang GTK bahwa relevansinya adalah bahwa bisa memberikan pemahaman perkembangan siswa. Misalnya, asesmen ini membantu guru memahami kesulitan kebutuhan siswa secara individu, juga dapat memberikan umpan balik yang bermakna. Kemudian merancang pembelajaran yang lebih efektif berdasarkan hasil asesmen, guru dapat menyesuaikan perancangan pembelajarannya, materi dan juga aktivitas yang relevan dalam memenuhi kebutuhan siswa. Kemudian juga bisa mengembangkan keterampilan abad 21 dengan cara kolaboratif, kreatif, kemudian berpikir kritis, juga berkomunikasi. Kemudian mendorong pembelajaran aktif dan mandiri, asesmen yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, misalnya penilaian diri, penilaian antar teman, juga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Kemudian keefektifannya adalah dalam pembelajaran terpadu ini terdiri dari beberapa macam. Misalnya ada penilaian formatif. Penilaian formatif ini dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran. Kemudian ada asesmen sumatif, biasanya dilakukan di akhir keseluruhan materi setelah selesai dan dapat digunakan sebagai evaluasi untuk melihat efektivitas dari pembelajaran. Kemudian ada asesmen autentik, ini adalah asesmen yang dengan konteks pembelajaran terpadu dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa karena mereka merasa bahwa asesmen tersebut memiliki arti dan relevansi yang dengan pembelajaran yang mereka lakukan. Kemudian asesmen holistik ini bersifat menyeluruh, baik aspek kognitif, afektif, dan juga aspek sikap. Asesmen yang berorientasi pada kebutuhan siswa, asesmen yang disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik peserta didik. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara asesmen autentik bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah X. Jadi penilaian autentik itu menurut Budi Winarto adalah merupakan pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk karena sikap, afektif, keterampilan atau psikomotor, dan juga pengetahuan atau kognitif. Istilah asesmen diartikan sama dengan pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim nyata atau asli. Jadi penilaian nyata atau asli. Jadi adanya penilaian autentik bisa dipakai untuk menilai tercapainya proses belajar mengajar yang sudah diterapkan untuk dasar acuan pada pencapaian program baru dengan cara mengembangkan keterampilan, pengetahuan peserta didik, dan maka oleh sebab itu guru harus memahami penilaian autentik karena dengan hanya tes objektif saja tidak dapat mengukur kompetensi karena peserta didik tidak dapat penilaian autentik ini sangat penting bagi murid. Kemudian, cara asesmen autentik ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut Satya Wijayanti bahwa caranya adalah kita harus melakukan penilaian secara komprehensif, yaitu asesmen autentik mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap secara holistik. Dalam pendekatan tematis, siswa belajar berbagai mata pelajaran secara terpadu. Asesmen autentik menyesuaikan dengan itu, jadi tidak terkotak-kotak. Contohnya proyek membuat brosur kampanye tentang lingkungan. Jadi kita sebagai guru bisa menilai keterampilan bahasa, pengetahuan IPA, dan juga serta sikap peduli lingkungan. Kemudian memberi makna pada pembelajaran. Siswa tidak hanya mengerjakan soal, tetapi bisa memberikan atau membuat hasil karya yang nyata, menyelesaikan masalah atau mempresentasikan ide-ide mereka. Ini membuat siswa merasa bahwa apa yang mereka pelajari relevan dan bermanfaat. Kemudian meningkatkan keterlibatan siswa. Siswa lebih aktif karena asesmen bersifat eksploratif dan kolaboratif, bukan hanya satu arah. Dalam pendekatan tematis, keterlibatan semua indera dan kecerdasan majemuk sangat diutamakan dan asesmen autentik mendukung itu. Kemudian memberikan umpan balik yang membangun. Jadi asesmen autentik ini bisa meningkatkan kualitas karena bisa dijadikan sebagai umpan balik untuk memperbaiki
proses pembelajaran. Jadi mendorong perbaikan belajar yang berkelanjutan, bukan hanya assessment of learning, tapi sebagai assessment for learning. Kemudian mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Kualitas belajar meningkat karena siswa tidak hanya menjadi penyerap atau pencipta, tetapi juga sebagai pencipta pengetahuan, juga sebagai pengaplikasi dari pengetahuan tersebut. Kemudian pengalaman saya dalam aplikasi penilaian autentik sebagai guru di sekolah atau di kelas adalah misalnya penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini penilaian autentik yang dilakukan dengan melibatkan partisipasi peserta didik dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Misalnya pada saat mereka melakukan kinerja dalam tugas, misalnya guru itu bisa menilai mereka dengan daftar checklist atau misalnya catatan anekdot bagaimana keterampilannya melakukan, misalnya kalau menanam urban farming, jadi menanam pohon, atau misalnya mempraktekkan memegang alat dan seperti itu. Atau juga bisa menggunakan skala penilaian. Biasanya ini memiliki skala dari 1 sampai 5, dari kurang atau perlu bimbingan sampai sangat baik. Penilaian proyek, dalam penilaian proyek ini sebetulnya di SD itu sangat belum begitu sering dilakukan gitu. Tapi seandainya bisa dilakukan, misalnya pernah sekali 2 kali melakukan. Jadi guru itu menilai keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, memberi makna atas informasi yang diperoleh dan menulis laporan. Jadi itu yang dilakukan guru untuk menilai proyek. Kemudian penilaian portofolio. Portofolio itu adalah merupakan kumpulan dari tugas-tugas atau artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata kehidupan sehari-hari. Penilaian portofolio ini bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau produksi secara berkelompok. Juga memerlukan refleksi peserta didik dan evaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Ini guru bisa menilai peserta didik dengan kriteria tertentu. Juga jika memungkinkan, guru juga bisa melakukan penilaiannya, membahasnya dengan peserta didik bersama dokumen portofolio yang telah dihasilkan. Jadi langsung dinilai dan dibahas di depan dengan peserta didik. Guru juga memberikan umpan balik kepada peserta didik atas hasil penilaian portofolio tersebut. Juga saya pernah melakukan penilaian tertulis ini dalam tes uraian atau tes berbentuk uraian atau esai ya gitu. Ini menuntut peserta didik untuk mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tertulis ini berbentuk uraian sedapat mungkin bersifat komprehensif sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan peserta didik. Jadi kesimpulannya adalah bahwa asesmen yang relevan dan efektif merupakan komponen penting dalam pembelajaran terpadu. Asesmen yang baik dapat membantu guru memahami perkembangan siswa, memberikan umpan balik yang bermakna, merancang pembelajaran yang lebih efektif, dan mendorong siswa untuk menjadi pembelajaran yang aktif, mandiri, dan kompeten. Kemudian juga asesmen autentik sangat penting dalam pendekatan tematis karena mencerminkan integrasi materi secara nyata, meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa, serta menyediakan gambaran menyeluruh tentang capaian belajar siswa, juga mendorong pembelajaran aktif, kolaboratif, dan reflektif. Juga asesmen autentik berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran baik dari segi proses maupun dari hasil belajar siswa. Demikianlah jawaban dari diskusi 12 untuk mata kuliah studi komparatif pendidikan asal di berbagai negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.